Hai guys, saya Mel dalam Mel Crime Story. Kasus ini berasal dari Oxford, Inggris, kota yang terdapat universitas terkenal, kota dengan budaya sejarah yang kaya. Pada pukul 12:15 siang, tanggal 26 Juli 2021, layanan darurat diberangkatkan ke tempat pemandian Parson Freezer di sepanjang sungai Sirwell. Beberapa panggilan darurat telah dilakukan yang melaporkan ada sesosok jasad mengambang di air dan area setempat ditutup. Segera beberapa polisi tiba di sana. Dipastikan setelah itu, tubuh itu adalah milik seorang pria berusia 20-an atau 30-an. Penyebab kematiannya tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan. Petugas tidak yakin apakah ini kecelakaan atau korban melakukan bundir. Tidak lama kemudian, polisi dapat menemukan bahwa ada permainan curang mungkin terlibat. Pada temuan awal, polisi menemukan gambar kamera pengawas ini. Petugas polisi percaya gambar itu dekat dengan waktu pembunuhan pria itu. Kamera merekamnya sesaat sebelum laki-laki itu meninggal. Polisi belum tahu siapa laki-laki ini. Mereka merilis gambarnya kepada masyarakat untuk bantuan. Sekarang kita punya gambar kamera yang menangkap sosok yang memakai penutup kepala sesaat sebelum laki-laki itu tewas. Polisi bertanya siapa jasad itu dan bagaimana jasad itu bisa berakhir di sungai. Sayangnya, polisi butuh banyak waktu untuk mengetahuinya. Polisi mengetahui jasad itu adalah milik Jorge Martin Carreno, berusia 30 tahun. Kerabat terdekatnya diberitahu dalam 24 jam. Dan timbul banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi pada orang kesayangan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jorge, pria berasal dari Spanyol, lahir di Las Palmas de Gran Canaria. Dia berimigrasi ke Inggris dengan pacarnya pada tahun 2019. Meskipun mereka berpisah, tidak lama kemudian, mereka tetap berteman baik. Sekarang, Jorge adalah seorang insinyur dan pernah belajar teknik elektro di universitas. Dan pada waktu kematiannya, dia bekerja di salah satu pabrik produksi BMW lokal di Oxford. Faktanya, pada malam sebelum Jorge meninggal, dia telah minum-minum dengan rekan-rekannya sebelum dipisahkan dari kelompok dan dalam perjalanan pulang. Keluarga Jorge menggambarkannya sebagai seseorang dengan kasih sayang luar biasa ke orang lain. Dengan rasa ingin tahu dan kreativitasnya, mendorongnya untuk mengeksplorasi, belajar, dan bereksperimen. Jorge menyukai musik, membaca, dan olahraga. Dia juga bermain gitar dan sering menghadiri museum seni bersama teman-temannya. Dan sebagai anak kembar 3, Jorge tertinggal dari 2 saudara kembar identiknya dalam keluarga besarnya. Sekarang polisi menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi sebelum korban meninggal, yang akan dimulai dari kamera pengawas, data ponsel, dan laporan saksi. Hal yang sangat mengerikan adalah bahwa beberapa jam sebelum Jorge meninggal, salah satu temannya mengirim Jorge pesan yang mengatakan bahwa kota Oxford adalah kota yang berbahaya, dan mengirimkan Jorge artikel tentang percobaan pembunuhan di Oxford. Cerita ini menunjukkan tanda-tanda dari permainan curang. Karena ketika penyelidik menyelidiki lebih dalam, mereka menyadari bahwa Jorge tidak sendirian pada jam-jam terakhirnya. Bahkan banyak kamera pengawas yang menangkapnya dengan sosok misterius, lebih dari lusinan kamera. Kenyataannya di Inggris, di tempat-tempat umum, banyak terpasang kamera-kamera CCTV
yang sering membantu mengungkap kasus pembunuhan. Jorge dan orang asing itu didokumentasikan dari berbagai lokasi dan sudut dan berjalan di sepanjang jalan Oxford. Pertanyaannya adalah, siapa individu berkerudung dan bertopeng itu? Mengapa dia bersama Jorge dan apa yang terjadi antara mereka berdua? Pada malam tanggal 24 Juli 2021, Jorge pergi ke pusat kota Oxford bersama teman-temannya. Mereka pergi ke Swan and Castle Pub dan kemudian melanjutkan ke Cow and Creek pada jam 1 pagi. Pada jam 1 pagi, Jorge menerima pesan dari temannya yang memperingatkannya bahwa Oxford adalah kota yang berbahaya sebelum melampirkan tautan cerita tentang percobaan pembunuhan di kota itu. Jorge membalasnya dengan emoji wajah tersenyum. Pada jam 2 pagi, Jorge meninggalkan Cow and Creek dan terlihat mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya pada pukul 2:09 pagi. 1 jam berikutnya, dia berada di jalan sekitar Oxford dengan teman-teman lainnya, dan akhirnya dia berjalan sendirian. Pada pukul 3:16 pagi, Jorge terlihat bersandar di dinding Worcester Street ketika dia mencari alamatnya di teleponnya. Jauh banget berjalan pulang, Jorge lebih dari 1 jam berjalan kaki. Dan 4 menit kemudian, Jorge terlihat di kamera lain di jalan Gloucester Green. Kemudian, Jorge mencoba menelpon temannya. Tetapi sayangnya, panggilan ini tidak dijawab. Pencarian Jorge lebih lanjut adalah untuk mencari alamat rumahnya sendiri. Pada pukul 3:33 pagi, kamera pengintai menangkap Jorge secara tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dan sekitar 58 detik kemudian, dia kemudian berjalan kembali melewatinya dengan arah yang berlawanan. Pria itu kelihatannya tersesat dan masih menggunakan ponselnya untuk mencari alamatnya. Sementara itu, kamera pengintai menangkap orang tidak dikenal melewati taman penginapan South Lodge pada jam 3:35 pagi. Orang tidak dikenal berjalan di Cat Street. Bahkan mereka kemudian belok ke jalan Mary's Passage beberapa detik kemudian. Setelah itu, orang tidak dikenal ini mendekati Jorge yang sudah tergeletak di tanah. Mereka kemudian duduk dan mengobrol selama kurang dari 12 menit sebelum berdiri kembali. Kamera lain menangkap mereka berdua di Cat Street. Pada saat itu tidak diketahui apa niat bersama mereka. Tetapi Jorge tampaknya setuju berjalan dengan orang asing ini. Kemudian mereka terlihat berjalan bersama di jalan South Park Road dan akhirnya di South Lodge Park. Kamera pengawas ini hanya berjarak beberapa puluh meter dari sungai Sirwell dan tepatnya adalah area di mana jasad Jorge ditemukan. Penemuan rekaman ini ditambah pada orang asing ini bersama Jorge hanya beberapa meter dari tempat di mana dia ditemukan sangat mencurigakan polisi. Ini bagus karena pada awalnya semua orang berpikir bahwa kematian Jorge adalah kecelakaan. Otopsi awalnya menyimpulkan bahwa Jorge meninggal karena mabuk dan kemudian tenggelam. Meskipun mereka mengetahui bahwa Jorge menderita trauma benda tumpul di belakang kepala. Jika kematian Jorge karena kecelakaan atau tidak disengaja, maka Jorge mungkin terjatuh ke belakang, terguling, dan tenggelam di sungai. Namun semua ini sama sekali tidak masuk akal. Cerita kecelakaan ini menjadi cerita utama selama beberapa waktu, selama lebih dari 2 tahun. Tapi akhirnya beberapa bukti baru terungkap. Petugas forensik menemukan tutup botol Smirnoff vodka
di sebelah tubuh Jorge. Dan setelah menganalisanya, mereka menemukan tutup botol itu mengandung DNA dari individu lain yang tidak dikenal. Dan setelah petugas meninjau kamera pengintai lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang yang berjalan-jalan dengan Jorge malam itu kelihatannya yang membawa tutup botol vodka itu. Sekarang pertanyaan besar dari pihak berwenang adalah, apakah Jorge benar terbunuh? Dan bila seseorang berencana membunuhnya, lalu apa alasannya? Meskipun kematian Jorge mencurigakan, polisi tidak punya bukti dan orang untuk dicurigai. Kota Oxford dan orang-orang yang berjalan-jalan di malam hari segera melupakan kematian di pinggiran sungai yang aneh. Sementara di Spanyol, keluarga Jorge ditinggalkan dengan luka yang mendalam. Kasus masih belum terjawab selama 2 tahun, sampai suatu hari pihak berwenang menerima panggilan telepon yang aneh. Penelponnya adalah seorang wanita transgender dari Amerika Serikat, dan dia menelpon untuk melaporkan bahwa pasangannya yang tinggal di Oxford baru-baru ini mengaku sudah membunuh seorang pria. Jadi pasangannya itu bernama Scarlett Black. Dan kita akan cari tahu lebih banyak tentang Scarlett karena serius, orang ini adalah individu yang sangat kacau. Aislinn Bell yang tinggal di Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Scarlett Black yang berusia 23 tahun pada saat pembunuhan Jorge. Scarlett adalah juga seorang perempuan transgender, dan dia tinggal di Crouch Crescent, yang mana berada di area yang sama di mana tubuh Jorge ditemukan. Setelah bertemu di internet, keduanya menjalin hubungan online dan tampaknya keduanya berbagi fantasi yang memuakkan. Aislinn mengklaim bahwa Scarlett memiliki minat yang tidak wajar dalam membunuh makhluk hidup, dan bahwa selanjutnya mereka akan berfantasi tentang membunuh hewan dan orang lain. Aislinn mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Scarlett telah mengaku menghabisi Jorge dengan Garrett sebelum melemparkannya ke sungai. Pada bulan Maret 2021, tetangga Scarlett khawatir karena kucingnya tiba-tiba menghilang. Singkatnya, Scarlettlah orang yang bisa disalahkan. Setelah dia membeli perangkap kucing dan makanan kucing, Scarlett akhirnya menangkap kucing malang itu. Setelah menangkap kucing itu, Scarlett membeli kamera, tripod, dan lampu studio. Dia menghabisi makhluk malang itu sambil live streaming atau siaran langsung dengan Aislinn, termasuk melakukan penyiksaan yang sangat sadis. Bahkan dia menggunakan blender, menguliti, dan memenggal. Orang yang melakukan kejahatan pada kucing adalah benar-benar tidak waras. Banyak orang menyadari betapa ramah, mudah beradaptasi, dan menggemaskannya hewan ini. Manusia dan kucing menjadi teman dan hidup berdampingan selama 12.000 tahun. Bahkan ada orang yang mengadopsi kucing untuk dipelihara. Hewan jinak banyak manfaatnya, seperti bisa menangkap tikus dan banyak yang hidup satu rumah dengan manusia. Dan itu bisa dibayangkan betapa keparatnya manusia ini, yaitu Scarlett. Mendapat informasi ini, Aislinn mengaku dia adalah bagian dari masalah itu karena live streaming itu adalah hadiah ulang tahun bagi Aislinn. Dalam siaran langsung, Scarlett terlihat tersenyum dan tertawa saat menghabisi kucing itu. Dan Scarlett mengaku dia akan senang melakukan ini pada manusia suatu hari nanti. Segera diketahui bahwa Scarlett telah mengadopsi kepribadian kucing, dan dia sering mengeong menirukan suara kucing kepada teman dan keluarga. Dia bahkan menemukan microchip hewan peliharaan dan menambahkan semua detail pribadinya
ke database hewan nasional dan memasukkan microchip itu ke dalam salah satu payudaranya. Seperti yang kalian tahu, Jorge berjalan di jalanan gelap Oxford dengan sosok misterius yang berjaket dan berkerudung. Pada pukul 2:30 pagi, di pagi yang sama, dan hanya beberapa jam sebelum kematian Jorge, Scarlett mengirim foto dirinya yang mengenakan jaket yang sama ke Aislinn. Kenyataannya, beberapa saat kemudian, Scarlett berangkat untuk mencari dan membunuh Jorge dalam pakaian yang sama. Jaket ini kemudian dikirim ke Aislinn di Amerika Serikat. Kemudian petugas segera mengambil jaket itu untuk diperiksa. Polisi memutuskan mengunjungi Scarlett Black dan menangkapnya. Dan Scarlett masih mengeluh tentang sifat pemarah dan harus berhenti merokok. They can do that. So what we've got here is we've got a healthcare professional, so basically a nurse at custody. If you're, for instance, you need nicotine, then I think they've got those. Do they not? Oh, maybe they don't. It would be nice, but... No, they used to, but I think they stopped that, double check. But for some reason, I want to say they stopped. Yeah, I'm probably just out of date with my information. It's not that many, well, most vape nowadays, I suppose. Yeah, I mean, I think... It's the little percentage of nicotine, isn't it? It's not... Yeah, it's not too bad. It's going to be grumpy for a while, which is annoying, but I suppose... I don't know, just, because like being arrested and also withdrawals All at the same time. Yeah, it's not a great concoction, is it? best sort of combo. Could be worse though. At least it's not genocide. Setelah penangkapan Scarlett, banyak detail terungkap. Polisi menemukan banyak gambar di ponsel Scarlett, termasuk gambar dari Gareth buatan tangan yang terbuat dari 2 pegangan logam dan kawat piano, dan gambar bertuliskan memar kerongkongan saya yang salah ejaannya. Gambar lain adalah gambar seorang pria dan kucing yang berbicara saat mereka sedang membersihkan TKP pembunuhan, dan yang lainnya menunjukkan kencan pertama dengan saya, paket starter saya, termasuk sajam, selotip, senpi, dan tali. Foto kelima tentang tipe wanita yang Scarlett sukai, yang menampilkan wanita-wanita yang telah muncul di saluran cerita kriminal. Pada bulan Februari 2021, Scarlett membeli botol es vodka Smirnoff. Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka kemudian menemukan tutup botol vodka ini di sebelah jasad Jorge. Meski tutupnya tidak sama persis, setidaknya itu mengkonfirmasikan bahwa Scarlett adalah penggemar minuman miras itu. Pada bulan Maret 2021, Scarlett membeli lebih dari 100 kantong makanan kucing. Dan pada akhir bulan, keluarga yang memiliki kucing itu mulai memposting poster kucing hilang di sosial media. Pada tahap ini, Scarlett dan Aislinn telah menggoda dengan tema pembunuhan selama beberapa bulan, dan tragisnya ini berlanjut beberapa bulan kemudian. Pada tanggal 6 April 2021, Scarlett membeli sendiri beberapa sepatu boot keselamatan tempur. Kamera pengawas mengkonfirmasikan sepatu ini adalah yang dikenakan pada malam kematian Jorge. Dan pada 1 bulan kemudian, pada bulan Mei 2021, Scarlett membeli pakaian hitam dan gergaji multi Stanley. Seperti yang kita ketahui, pukul 2:30 pagi saat pembunuhan Jorge, Scarlett memfoto diri sendiri sedang memakai jaket tempur dan mengirimkannya ke Aislinn. Scarlett berangkat ke kegelapan mencari korban mabuk untuk dimangsa. Saat Scarlett menemukan Jorge di tanah pada jam 4 pagi dan sisanya masih menjadi misteri.
Keluarga dan teman Jorge lega mendengar kabar ini. Mereka yakin kematian itu bukan kecelakaan. Persidangan Scarlett dimulai 6 bulan kemudian, di mana Scarlett harus membela diri sendiri di depan hakim dan panel terdiri dari 12 juri. Jaksa membangun kasus ini atas seseorang sadistik, fantasis yang sudah memutilasi kucing dan mengalihkan perhatiannya ke manusia. Pembela menyatakan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Scarlett yang membunuh Jorge. Scarlett mengatakan kepada juri bahwa tampaknya dia adalah bagian dari kucing, semacam alter ego menurut beberapa sumber, dan bagian kepribadian kucing selalu bahagia, yang mereka keluar saat Scarlett bahagia. Scarlett mengatakan, teman-temanku tahu betul aku mengeong saat menyapa mereka. Cukup aneh, itu sangat menonjol saat aku mengekspresikan emosi tertentu. Kucing memiliki hubungan yang kuat dengan kegembiraan dan kebaikan. Itu adalah semacam kepolosan masa kanak-kanak. Dan Scarlett berlanjut dengan mengeong di depan para juri. Scarlett lanjut mengatakan, aku tidak tahu bagaimana Jorge meninggal. Saya berasumsi dia tenggelam. Itu bukan sesuatu yang saya lakukan. Dan bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya tidak ada di sana. Scarlett memberitahu pengadilan, dia tidak ingin membunuh orang yang masih hidup. Dan Aislinn yang memaksanya melakukan itu. Scarlett menghubungkan minat tidak wajarnya dengan kepribadian yang terpecah. Dia menggunakan bahasa psikiatri untuk menjelaskan perilakunya. Selama evaluasi, psikolog tidak menemukan penyakit mental apapun dan tidak ditemukan penyakit mental pada Scarlett di masa lalu. Scarlett menyangkal membunuh Jorge dan mengklaim Scarlett meninggalkan Jorge dekat taman dalam keadaan hidup. Meskipun Scarlett akhirnya mengakui dia telah menghabisi kucing. Scarlett mengklaim itu dilakukannya untuk mendapat persetujuan Aislinn. Tapi Aislinn tidak bertanggung jawab atas tindakan Scarlett. Jaksa menjelaskan bahwa tindakan Scarlett dimotivasi oleh film dokumenter Netflix. Setelah pembunuhan Jorge, Scarlett mengambil foto dari peringatan memorial Jorge yang ditinggalkan keluarga dan teman Jorge di sebelah lokasi pembunuhan. Scarlett kemudian di lokasi yang sama 1 tahun kemudian, di mana Scarlett mengambil foto dirinya di sebelah pohon itu. Sekarang ini Scarlett telah membunuh pria ini kepada pasangan barunya. Selama persidangan, ahli patologi mengesampingkan kemungkinan bahwa Jorge segera meninggal setelah ditekan lehernya. Sebaliknya, ada 3 kemungkinan. Jorge telah ditekan lehernya dibantu suatu alat atau dicengkram dengan tangan sebelum Jorge kehilangan kesadaran sebelum tenggelam, atau ditenggelamkan ke air sampai meninggal. Selama persidangan, Scarlett menunjukkan tanpa emosi. Juri dengan suara bulat menyatakan Scarlett bersalah atas 1 dakwaan pembunuhan. Scarlett dihukum penjara seumur hidup dengan 24 tahun penjara sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan. Scarlett juga diberi hukuman 4 bulan karena menghabisi kucing tetangganya. Sekarang Parlemen Inggris meningkatkan hukuman maksimum untuk kekejaman terhadap hewan dari 6 bulan menjadi 5 tahun penjara. Karena kejahatan Scarlett dilakukan sebelum hukum ini dibuat, hukuman Scarlett tidak berubah. Sampai di sini dulu guys, sebaiknya akan lebih baik untuk mempertimbangkan keselamatan diri pada saat bepergian ke suatu tempat, apalagi di malam hari. Dan dalam keadaan mabuk, ini juga termasuk bila melakukan kegiatan lain yang bisa mengancam jiwa, sebaiknya dihindari. Nyawa itu cuma 1 dan tidak ada gantinya guys.
Bila suka cerita ini, berikan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk cerita yang lain.